Halo Sobat Imun, kita ketemu lagi dalam GS Imun Talk Channel. Melanjutkan seri sebelumnya, kali ini kita akan membahas tentang vaksinasi pada pasien-pasien dengan penyakit autoimun. Ya, kita punya pengalaman pada waktu pandemi COVID yang lalu, seringkali banyak yang mempertanyakan, nggak bahaya tah? Apa memang harus vaksin dan seterusnya, dan memang kemudian akhirnya Satgas Imunisasi Dewasa PB-PAPDI harus mengeluarkan surat rekomendasi untuk mendukung agar para sejawat khususnya yang spesialis penyakit dalam tidak ragu-ragu untuk memberikan vaksinasi kepada pasien-pasien penyakit autoimun yang mereka rawat. Dan itu kemudian menyebar juga kepada teman-teman yang dari paru-paru misalnya, dari jantung, dari saraf, dan semuanya alhamdulillah dengan semua data yang mereka miliki sebelumnya itu mendukung vaksinasi. Karena memang pada umumnya vaksinasi memang diperlukan dan aman gitu loh. Ya. Mari kita ikuti pembahasannya secara detail pada episode yang kali ini. Pertanyaan pertama yang timbul adalah mengapa vaksinasi penting bagi pasien dengan penyakit autoimun. Sobat imun sekalian, vaksinasi itu penting bagi pasien dengan penyakit autoimun karena pasien penyakit autoimun itu punya risiko yang tinggi untuk mengalami infeksi. Kita tahu pasien-pasien penyakit autoimun umumnya mendapatkan pengobatan imunosupresif yang tentu saja menurunkan daya tahan tubuhnya terhadap infeksi. Maka dengan vaksinasi, pasien autoimun justru dapat melindungi diri mereka dari penyakit infeksi tentunya, yang justru bisa memperburuk penyakit autoimunnya, dan juga dengan vaksinasi itu dia mengurangi risiko untuk terkena penyakit infeksinya. Seperti misalnya infeksi influenza, ternyata infeksi influenza yang sederhana saja justru bisa menimbulkan penyulit yang serius pada pasien-pasien autoimun, sehingga dengan pertimbangan itu justru vaksinasi influenza sangat dianjurkan. Oh ya, tentu saja kita tidak boleh melupakan bahwa selain pasiennya sendiri, orang yang tinggal satu rumah atau caregiver bagi pasien autoimun justru juga perlu divaksin agar mereka tidak menjadi sumber penularan yang bisa menulari pasien autoimun yang mereka layani. Pertanyaan yang berikutnya adalah jenis vaksin apa yang direkomendasikan untuk pasien autoimun. Jujur sebenarnya tidak banyak pasien autoimun yang menjalani vaksinasi. Saya kira itu karena dua hal. Yang pertama, dokter yang merawat pasien-pasien autoimun itu justru tidak menganjurkan untuk vaksin. Ya, tidak menganjurkan mungkin karena khawatir, tapi bisa juga mungkin karena tidak memiliki pemahaman yang cukup untuk itu. Yang kedua tentu saja pasiennya sendiri. Pasien pada umumnya takut terhadap pengaruh negatif vaksin pada penyakitnya. Sehingga andai kata dokternya tuh menganjurkan, kadang-kadang pasiennya masih tawar-menawar. Vaksin nggak ya dok ya? Bahaya nggak dok? Dan seterusnya. Ya. Jadi sobat imun sekalian, pasien autoimun sebenarnya justru harus mendapatkan vaksinasi seperti yang direkomendasikan untuk mencegah beberapa jenis infeksi. Misalnya vaksin influenza, vaksin pneumokokus, vaksin HPV, hepatitis A, hepatitis B, vaksin herpes zoster, kemudian tetanus, TDAP, vaksin untuk respiratory syncytial virus, dan tidak perlu khawatir karena vaksin-vaksin itu sudah terbukti aman dalam uji klinis dan cukup efektif dalam melindungi pasien autoimun dari infeksi yang berat. Ya. Namun, walaupun demikian, memang sebaiknya pasien berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter yang merawatnya atau dokter ahli imunologi untuk menentukan kira-kira vaksin yang mana yang paling sesuai dengan kondisi kesehatan mereka. Concern-nya terutama mengenai dua hal. Yang pertama, apakah penyakit autoimun yang mereka alami itu dalam kondisi remisi atau tidak.
Dan yang kedua adalah obat apa saja yang sedang digunakan dan berapa dosisnya. Pasien kemudian mempertanyakan, "Dok, kenapa vaksinasi sebaiknya diberikan pada kondisi remisi?" Ya, kita tahu pasien autoimun yang sedang mengalami flare up atau kobaran api aktivitas penyakit pada umumnya justru mengalami ancaman yang kritis akibat penyakit dasarnya. Ada yang flare up-nya bisa mengenai ginjal, ada mengenai paru-paru, pernapasan, ataupun bisa mengenai otak, yang justru membutuhkan peningkatan dosis kortikosteroid atau obat-obatan imunosupresan yang sedang digunakannya. Fokusnya ke situ dulu. Sehingga tata laksana untuk pasien lebih ditujukan kepada pengendalian aktivitas penyakitnya. Selain itu, dosis obat yang tinggi yang sedang digunakan untuk pasien yang flare up sangat mungkin mengurangi efikasi vaksin yang diberikan. Karena itu, vaksin sebaiknya diberikan setelah kondisi penyakitnya terkendali, sudah remisi. Apalagi kalau dosis obat-obatan yang digunakan pada saat itu sudah lebih rendah sehingga efek imunosupresifnya seminimal mungkin. Loh dok, berarti obat-obatan yang digunakan sebagai imunosupresif untuk pasien-pasien autoimun bisa berpengaruh terhadap vaksinasi? Tentu saja jawabannya ya. Obat imunosupresif bisa mengurangi efektivitas vaksin. Kortikosteroid misalnya, seperti prednisolon ya, apabila digunakan dengan dosis lebih dari 20 mg per hari atau yang setara, akan menimbulkan hambatan respon imun yang signifikan. Demikian juga kalau yang dipakai adalah methotrexate dengan dosis lebih dari 15 mg per minggu atau lebih dari 0,4 mg per kilogram berat badan per minggu juga akan memiliki efek yang sama. Azathioprine dengan dosis lebih dari 2 mg per kilogram berat badan per hari juga memiliki efek yang sama. Obat yang lain misalnya siklosporin memberikan efek negatif terhadap vaksinasi yang tidak terlalu tinggi ya. Kemudian mycophenolate mofetil memberikan efek hambatan yang sangat kuat dan akan menurunkan titer antibodinya ya. Beberapa obat yang baru seperti misalnya Janus kinase inhibitor, contohnya tofacitinib, sangat menekan respon imun limfosit B untuk menghasilkan antibodi. Beberapa penelitian melaporkan bahwa keberhasilan vaksinasi pada pasien rematik autoimun yang mendapatkan baricitinib hanya sekitar 43-68% saja ya. Bagaimana dengan terapi biologis? Terapi biologis seperti secukinumab atau izekizumab ternyata tidak mempengaruhi respon imun humoral terhadap vaksin. Sementara obat-obatan TNF alpha blocker seperti adalimumab atau etanercept itu ternyata memberikan efek hambatan yang lumayan ya. Rituximab menyebabkan imunosupresi yang cukup berat dan karena itu diperlukan waktu pemulihan respon imun sampai lebih dari 6 bulan pasca terapi. Nah, berdasarkan informasi itu, dokter akan mempertimbangkan ya, kalau misalnya dosis yang sedang digunakan oleh pasien autoimun itu masih dalam tahap yang memberikan efek imunosupresi tinggi, tentu saja dokter akan mempertimbangkan apakah menunda vaksinasinya atau untuk sementara menghentikan atau menurunkan dosis obat-obatan tersebut. Tentu saja semua pertimbangannya adalah untuk keamanan pasien. Dokter, kalau ada vaksin yang tadi direkomendasikan, lalu apa ada vaksin yang justru harus dihindari oleh pasien dengan penyakit autoimun? Ya, kita tahu pasien dengan penyakit autoimun yang tadi umumnya mendapatkan terapi imunosupresif justru harus menghindari jenis vaksin yang berbahaya, yang justru malah bisa
menimbulkan risiko infeksi karena pasien-pasien itu sistem imunnya sedang ditekan ya. Jenis apa vaksinnya adalah jenis vaksin yang hidup ya. Jadi misalnya vaksin MMR atau varicella itu justru dikontraindikasikan, tidak boleh diberikan pada orang dengan penyakit autoimun. Tetapi sebaliknya misalnya vaksin mati atau vaksin subunit itu karena umumnya lebih aman, itu justru dianjurkan untuk pasien dengan penyakit autoimun. Jadi sebaiknya sobat imun yang kebetulan sakit autoimun atau saudaranya mengidap penyakit autoimun, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter agar bisa menentukan jenis vaksin yang mana yang tepat untuk diri mereka masing-masing. Dokter, banyak pasien autoimun yang nggak mau divaksin, walaupun dianjurkan sama dokternya, karena baca berita-berita cerita kiri kanan yang mengkhawatirkan bahwa vaksinasi justru akan menyebabkan penyakitnya kambuh atau flare up ya. Banyak yang disampaikan, ada yang teori tentang adjuvan, yang justru adjuvan kan gunanya untuk merangsang respon imun. Jadi kalau dikasih vaksin yang apalagi mengandung adjuvan justru bisa meningkatkan aktivitas penyakitnya. Nah pertanyaannya, apakah memang benar vaksinasi dapat mempengaruhi perjalanan penyakit autoimun? Jawabnya tentu saja kita menyandarkan pada semua publikasi tentang efek vaksinasi pada mereka yang memiliki penyakit autoimun. Nah, vaksinasi pada umumnya tidak memperburuk perjalanan penyakit autoimun. Pada sebagian besar penelitian yang sudah dipublikasikan, itu diperoleh kesimpulan bahwa umumnya pasien tidak mengeluhkan peningkatan gejala atau aktivitas penyakit. Ya. Dan kalaupun ada peningkatan gejala aktivitas penyakitnya umumnya hanya yang ringan sampai sedang saja. Jarang sekali yang sampai mengalami flare up ya, apalagi flare up yang berat. Dalam satu laporan yang khusus menilai apakah ada vaksin yang menyebabkan flare up yang parah, dilaporkan flare up yang parah hanya kurang dari 5% kejadiannya. Jadi sebenarnya cukup kecil ya. Oke dokter, pasiennya akhirnya mau divaksin ya. Lalu setelah divaksin, apa yang harus dilakukan jika pasien autoimun akhirnya setelah vaksin mengalami reaksi ya. Nah, jika pasien autoimun itu mengalami reaksi setelah vaksin, istilahnya adalah kejadian ikutan pasca vaksinasi ya, KIPI. Maka sebaiknya pasien tentu saja dibantu keluarganya segera melaporkan reaksi tersebut kepada dokter. Dan dokter dapat mengevaluasi apa reaksi tersebut dan tentu saja diharapkan memberikan penanganan yang tepat ya. Dalam banyak kasus, reaksi ringan seperti misalnya nyeri di tempat suntikan atau reaksi yang sifatnya sistemik seperti demam itu dengan mudah bisa diatasi dengan menggunakan obat-obatan simptomatik ya. Tapi kalau ada reaksi yang lebih serius, misalnya reaksi alergi yang berat ya, gatal-gatal yang berat ya, ruam kulit yang berat dan ya disertai dengan gangguan pernapasan apa-apanya, mungkin yang kayak gitu itu harus segera mendapatkan penanganan medis oleh dokter. Jadi jangan tunda-tunda kalau ada kondisi semacam itu. Segeralah dibawa ke pelayanan kesehatan yang terdekat. Nah, Sobat Imun, dengan segala macam hal-hal yang kita sudah bahas dan uraikan di atas, apa kesimpulan yang bisa diambil ya? Nah, kita tahu akibat obat-obatan imunosupresif yang diperoleh oleh pasien dengan penyakit autoimun, mereka itu memiliki risiko yang lebih tinggi
untuk mengalami infeksi yang bisa saja menimbulkan penyulit untuk penyakit dasarnya. Karena itu justru direkomendasikan untuk mendapatkan beberapa jenis vaksin yang sudah kita bahas tadi ya. Dan secara umum jika pasien autoimun itu dalam kondisi remisi dan dosis obat imunosupresifnya yang digunakan itu tidak tinggi, maka vaksin sebenarnya masih cukup efektif dan yang lebih penting lagi aman. Tidak terbukti banyak menimbulkan flare up yang berat ya. Saya kira itu yang perlu diketahui terutama oleh para penderita penyakit autoimun ya, lindungi diri supaya Anda terhindar dari penyakit infeksi yang justru bisa memperparah kondisi penyakit dasarnya dan tidak perlu khawatir. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada seri yang kali ini. Kita ketemu lagi pada seri yang berikutnya. Salam imun sehat.